Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mempersiapkan diri untuk mengikuti dan juga saling melayani dalam perjamuan Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Pasamuan Kristen 32, bait pertama dan yang kedua. Kita repekaken sesarengan Kidung Pasamuan Kristen angka 3 doso kalih. Kita repekaken padha kapisan lan padha kalih sembah bekti konjuk Gusti. Sembah bekti wa puji konjuk ngarseng Gusti kang berkahi gerejanya lemah tansah bejo. Injil kratoning Allah ngundangkan sumrambah, asmanya kamulyano dening sagung bangsa. Sagung kidung kamulyan kunjuk mring Pangeran kalapi sung-sung sokong wit berkahi mancung wah pangengen nyonyata yogya umat setya asmanya kamulyano dening kagungannya. Kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa dalam Kristus Yesus, terpujilah nama Tuhan kekal untuk selamanya. Terima kasih Tuhan, oleh karena rahmat anugerah yang senantiasa Engkau nyatakan di sepanjang kehidupan kami, sehingga memampukan kami menjalani kehidupan sampai saat ini dengan penuh damai sejahtera. Dan secara khusus saat ini kami mempersiapkan diri untuk menguji diri kami ketika kami akan bersama-sama menghadap ke meja perjamuan Tuhan dan juga saling melayani di keluarga kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan berkati agar pengujian diri pada saat ini benar-benar mendatangkan berkat bagi kami, sehingga kami juga senantiasa mengingat akan cinta kasih Tuhan yang terus Engkau nyatakan di sepanjang kehidupan kami. Kami akan menerima sabdamu, karya Roh Kudus kami nantikan membuka telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus memberi kami hikmat sehingga kami dapat mencerna firman Tuhan dengan baik, dan lebih dari itu Roh Kudus memberkati kami sehingga kami mau menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu firman yang tertulis dari 1 Korintus 11 ayat yang ke-26. 1 Korintus 11 ayat 26 menjadi dasar bagi kita untuk pengujian diri pada saat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memahami tentang tradisi makan dan minum bersama dalam satu komunitas tentu saja dapat berbeda-beda maknanya. Ketika dalam tradisi masyarakat Jawa ada satu keluarga yang
sedang berbahagia karena mendapatkan momongan. Tradisi makan dan minum itu dimaknai sebagai sebuah sukacitaan karena keluarga itu bertambah anggotanya. Ketika satu keluarga ada dalam suasana duka cita karena kehilangan seseorang, kemudian diadakan tradisi makan dan minum bersama dalam peringatan 3 hari, 7 hari, 40 hari dan seterusnya. Maknanya tentu juga berbeda, bukan kesukacitaan tetapi menjadi bagian dari masyarakat, berbagi berkat dalam kehidupan bersama yang kemudian dibingkai dalam iman Kristen sebagai sebuah kesukacitaan, bahwa keluarga yang ditinggalkan itu diberi kekuatan sehingga dimampukan untuk berbagi kehidupan dengan sesamanya. Demikian juga dalam tradisi bergereja kita, ketika kita semua diundang dalam perjamuan kudus, masing-masing orang dapat memaknai perjamuan kudus itu dengan versi yang berbeda-beda menurut pemahamannya. Ada yang memahami bahwa perjamuan kudus itu adalah sebuah peristiwa yang sangat sakral, yang sangat suci, sehingga ketika seorang jemaat telah menerima roti dan kemudian minum anggur yang sudah diberkati di meja perjamuan, ketika ia datang ke gereja dalam kondisi sakit, maka ia akan sembuh setelah makan dan minum bersama dalam perjamuan. Ada pula yang memahami bahwa makan dan minum itu sebagai sebuah tradisi atau sebagai sebuah upacara yang biasa-biasa saja. Tidak ada unsur magisnya, tidak ada unsur yang sangat sakral, sehingga ketika makan dan minum selesai dia tidak merasakan apa-apa. Nah, kalau kemudian kita mengingat 1 Korintus 11 ayat 26, Rasul Paulus mengajak jemaat di kota Korintus untuk memiliki pemahaman yang tepat tentang apa itu makna perjamuan. Yang tidak lain adalah ketika perjamuan itu dilayankan, maka jemaat itu diajak untuk kembali mengingat peristiwa karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Maka di sini tadi dikatakan kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kematian Tuhan, kesengsaraan Tuhan dan kebangkitan Tuhan itu terus diberitakan secara kontinu sampai ia datang kembali dalam peristiwa parousia atau kiamat. Itu berarti bahwa tradisi makan dan minum bersama dalam gereja, dalam komunitas orang percaya yang kemudian disebut dengan perjamuan kudus, di satu sisi kita mengingat akan karya cinta kasih Tuhan yang telah menebus kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di sisi yang lain tentu makan dan minum dalam perjamuan Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan pesta pora yang kemudian mengumbar keinginan manusia, terus khususnya keinginan perut kita dengan makanan dan minuman itu. Ketika kita bersama-sama ada dalam satu meja perjamuan, entah kita yang ada di gereja, entah kita yang ada di rumah, kita diingatkan kembali bahwa perjamuan yang kita ikuti bersama merupakan perayaan iman di mana kita telah diselamatkan Tuhan Yesus Kristus. Tradisi perjamuan yang kita bangun pada masa kini adalah sebuah selebrasi, perayaan atas cinta kasih Tuhan. Meskipun tidak bisa kita pungkiri juga bahwa unsur dikhususkan itu juga ada, sehingga roti dan anggur atau makanan minuman yang kita makan bersama kita khususkan sebagai bentuk cinta kasih Tuhan yang terus merawat kita, memberikan makanan dan minuman. Maka perjamuan kudus ini di satu sisi tentu juga mengajak kita untuk memiliki solidaritas dalam perayaan iman, mengenang dan mengingat kembali cinta kasih Tuhan. Sehingga ketika kita makan dan minum bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi kita kemudian juga mengingat saudara-saudara kita yang lain,
saling melayani, saling memberi, dan dengan demikian cinta kasih Tuhan itu nyata di tengah jemaat maupun di tengah keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu saudara-saudara, dengan perjamuan yang akan kita ikuti bersama, sekali lagi mari kita bersukacita merayakan cinta kasih Tuhan yang telah membebaskan kita dari dosa. Dan yang kedua, dengan perjamuan kudus itu tentu kita diingatkan akan solidaritas terhadap sesama manusia, sehingga dengan saling melayani, saling memberi, maka disitulah kita belajar untuk mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Dan yang ketiga, dengan makan dan minum bersama dalam perjamuan Tuhan, kita terus mengingat cinta kasih Tuhan yang memelihara kehidupan kita secara jasmani maupun rohani, sehingga dengan anugerah dan berkat-Nya kita dapat hidup dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang telah disampaikan dalam warta gereja, bahwa pada ibadah Minggu tanggal 6 Juni akan dilayankan sakramen perjamuan. Pelayanan sakramen perjamuan adalah wujud pemeliharaan Tuhan untuk kehidupan iman kita semua. Sebagai sarana pemeliharaan iman, pelayanan sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus menunjuk serta mengingatkan kita bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus Kristus adalah dasar penyelamatan manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kita bahwa orang-orang percaya merupakan bagian dari keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kita pada perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan kita. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kita pada pemberitaan tentang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus sampai Ia datang kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pelayanan sakramen perjamuan pada dasarnya disediakan bagi setiap orang yang mau menyadari dan menyesali dosa-dosanya serta memohon pertolongan Tuhan agar dapat melakukan semua perintah-Nya. Oleh karena itu, agar pelayanan sakramen perjamuan bermanfaat bagi kehidupan iman kita, marilah kita menguji diri kita masing-masing dan kita bertanya pada diri kita masing-masing dengan pertanyaan-pertanyaan yang demikian. Pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa ketika kita berada dalam kondisi dosa, dengan kekuatan diri sendiri kita tidak mampu melepaskan diri dari dosa tersebut, sehingga kita membutuhkan pertolongan juru selamat. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa berdasarkan kasih karunia-Nya Allah telah menyelamatkan manusia melalui sengsara, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, apakah kita sudah menyerahkan diri sepenuhnya pada pertolongan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus sehingga kita dibebaskan dari dosa? Dan yang keempat, karena kasih karunia penyelamatan dari Allah, apakah kita sudah menjalani hidup yang penuh dengan ucapan syukur dengan cara setia melakukan setiap perintah Tuhan? Marilah pertanyaan-pertanyaan tersebut kita renungkan di dalam hati kita dalam saat hening. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang saatnya kita memberikan kesaksian apakah kita bersedia untuk mengikuti perjamuan Tuhan dan juga bersedia melayani dalam perjamuan Tuhan. Setiap kita yang bersedia mengikuti perjamuan Tuhan dan juga melayani dalam perjamuan Tuhan, kita menyatakan ya dengan segenap hati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara-saudara bersedia
untuk menerima undangan Tuhan Yesus Kristus dalam perjamuan yang akan diselenggarakan pada hari Minggu yang akan datang, dan juga saling melayani dalam perjamuan Tuhan tersebut. Bagaimana jawab saudara-saudara semuanya? Ya, dengan segenap hati. Sekarang kita memuji Tuhan kembali. Bersama-sama kita menyanyikan kidung Pasamuan Kristen 104. Kidung Pasamuan Kristen 104. Kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua. Kidung Pasamuan Kristen 1 sekawan poto kapisan lan kalih grahar janing tumita. Saiboten nyombingaken yen ing sajagat rata kaadilan kang sanyata sayekti binabarna srana sekatresnan tulus lajagat dados virtus sagung tumitah raharjo rinoban rahmatnya saiboten nyoneng semken yen manungsa sabumi marsudi tentrem rahajen numrahaken sihing Gusti srana sekatresnan tulus lajagat dados virtus sagung tumitah raharjo rinoban ramana. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh mempersiapkan diri, boleh menguji diri kami untuk menghadap ke meja perjamuan Tuhan, dan juga menguji diri kami untuk saling melayani di meja perjamuan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk meneladan Engkau. Kami rela mengorbankan kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan. Kami rela mengorbankan kehidupan kami untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan keluarga, gereja, di tempat kami melayani. Sehingga dengan demikian kami terus belajar sebagai anak-anak Tuhan. Roh Kudus kiranya senantiasa melindungi kami, sehingga kami boleh menjaga kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan dan berjalan di jalan kebenaran yang telah Tuhan teladankan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Tuhan berkenan mendengarkan doa kami dan mengabulkan permohonan kami. Karena semuanya itu kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengharapan dan juru selamat kami. Amin. Demikian saudara-saudara pengendadaran atau pengujian diri kita, dan saudara-saudara dipersilahkan untuk mempersiapkan diri bagi yang perjamuan di rumah, makanan dan minuman sesuai dengan kesepakatan keluarga. Yang berikut untuk anak-anak, monggo dipersiapkan entah dengan cerita Alkitab atau dipersiapkan dengan cerita tentang pengorbanan Tuhan Yesus, supaya anak-anak kita setidaknya juga mempersiapkan diri dalam perjamuan Tuhan. Yang akan beribadah di gereja mestinya nanti akan mengisi daftar, sehingga majelis akan mempersiapkan tempat sesuai dengan kapasitas yang diizinkan. Silakan mempersiapkan diri. Selamat merayakan cinta kasih Tuhan melalui perjamuan yang akan kita ikuti bersama. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin.